Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakai set yang terlihat kayak, wah ini set YouTuber. Oh, set YouTuber ya, ini set YouTuber. Biasanya set apa itu? Biasanya set bapak-bapak. Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Pak Guru, ada yang paling ramai nih di Instagram Guru Gembul, paling banyak di-mention, paling banyak dikirim, mau minta reaksi dari Guru Gembul terhadap obrolan dari Greenpeace dan PBNU. Iya. Tunjukkan satu saja ada konsesi yang berhasil mereklamasi, mereboisasi kembali kepada ekosistem awalnya. Tunjukkan satu aja di mana wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya. Pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Karena kita butuh, Gus. Loh, maksudnya Kita butuh. maksudnya dibiarin Dan itu wajib, Bukan, Gus. bukan begitu. Ini saya ambil analogi lain. Saya waktu kecil di kampung saya menikmati ekosistem yang baik. Pohon banyak, sawah banyak. Sekarang karena pertambahan penduduk, ekosistem itu hilang. Anak saya tidak lagi bisa menikmati itu. Gus, tidak head to head dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Karena eskapator dengan manusia, emisi yang dikeluarkan beda, Gus. Satu orang, Gus, hanya bisa menebang satu pohon misalnya dalam satu hari, tapi eskapator bisa menebang ribuan hektar dalam satu hari. Itu enggak head to head, Gus. Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu. Wahabisme itu artinya gini, Rosi. Orang Wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks, sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali. Harus puritan. Puritanisme teks itu adalah Wahabi. Nah, saya mengatakan teman-teman lingkungan ini yang terlalu ekstrim, yang mengatakan bahwa saya tidak melihat apa yang dikatakan oleh Iqbal itu ekstrim sih. Enggak, itu yang langsung nyerang ke Wahabisme gitu. Jadi langsung main framing itu, kalau main belajar logika filsafat itu langsung jatuhnya pada bagian itu ya. Ya, pada bagian cacat logika itu langsung main frame. Jadi gini nih, kalau misalkan orang-orang lingkungan hidup itu disebut Wahabisme lingkungan, sebenarnya dalam hal ini konteksnya justru PBNU yang jadi Wahabi. Garis bawahi pernyataan saya, silahkan di-share kemana-mana. NU berubah jadi Wahabi. Karena apa? Karena gini, Wahabi bisa kuat karena hubungan mereka yang kuat dengan pemerintahan. Jadi mereka itu transaksi kepentingan. Dulu Wahabi, Abdul Wahab dengan Ibnu Saud itu punya kekuasaan. Wah, tapi saya pengen menaklukkan wilayah-wilayah lain, saya butuh pasukan tambahan. Nah, datang Wahabi, Abdul Wahab. Saya punya pasukan yang militan yang kuat, tapi kita deal-dealan. Setelah saya dukung kamu, maka kamu dukung saya jadi mazhab negara. Itulah yang akhirnya menjadi Wahabi di Saudi sekarang itu. Dan itu akhirnya menjadi pembeda dengan Salaf. Pembeda. Karena orang Salaf itu biasanya sangat hati-hati kalau dia itu berinteraksi dengan penguasa. Kalau Wahabi itu fix langsung. Jadi gini, Baraya kritik misalkan Saudi Arabia, itu orang-orang Wahabi itu langsung marah-marahnya luar biasa. Tapi kalau kritik pemerintah Indonesia, kritik Zimbabwe, mereka anteng. Karena yang paling penting itu adalah keterikatan afiliasi dengan kekuatan politik. Nah, itu Wahabi. Itu Wahabi. PBNU juga gitu. Ketika dia dikasih konsesi tambang, tiba-tiba langsung jadi tameng. Itu yang saya udah sering bilang di zaman dulu kan. Saya bikin episode 1, saya bikin GJ 1. Intinya adalah ketika tambang itu diserahkan kepada ormas keagamaan, itu menunjukkan pemerintah itu membutuhkan tameng spiritual dan sakral untuk bisa mempertahankan kinerja buruknya. Dalam hal ini adalah hal tambang. Kan tadi Kang Iqbal bertanya-tanya, sebutkan satu saja pertambangan yang tidak merusak alam. Itu bagian besarnya gitu ya, yang tidak ada reklamasi, tidak ada reboisasi dan sebagainya. Nggak dijawab, dijawabnya dengan saya menganalogikan. Dijawab lagi dengan pertanyaan lagi, dari si Gus itu, kenapa kita harus banget mengembalikan ekosistem? Kenapa harus banget mengembalikan ekosistem? Jadi gini Gus, gini nih ya,
kita harus mengembalikan ekosistem itu sama seperti kita naik perahu, kan main analogi kan, ya udah kita main analogi lagi. Seperti kita naik perahu, lalu kita tuh melubangi lagi perahu itu, perahunya dilubangin. Kalau misalkan terus-terusan terjadi, itu kalau kapalnya tenggelam, semua penumpang perahu itu juga ikut tenggelam. Nah, lingkungan alam kita itu adalah perahunya. Kalau dia digali terus-terusan, maka dia bolong. Kalau dia bolong, yang mati itu bukan hanya yang melubanginya, semua orang. Semua orang ikut mati. Kalau misalkan ginilah, pertambangan di Indonesia terus-terusan dilaksanakan, dikelola dengan cara yang tidak sehat. Kalau misalkan semuanya seperti itu. Yang terjadi adalah apa? Satu, pariwisata di Indonesia semuanya terhenti. Karena kerusakan lingkungan. Itu orang-orang mati. Gara-gara tidak ada pariwisata. Kemudian apa? Kalau tambangnya sudah mati, apa yang bisa kita jual? Apa? Kan kalau misalkan negara-negara yang lain, nambang tuh langsung diproduksi di diri mereka sendiri, jadi ada manufaktur, ada industri. Kalau di Indonesia nggak ada. Nanti kalau sudah habis, kita mau apa? Ekonomi kita mau bertopang di mana? Pajak. Pajak kita tuh kemiskinannya besar-besaran nih. Pak, tambang yang di Halmahera aja. Ada yang unik. Di Halmahera itu, sejak penambangan, itu ekonomi naik sampai 20%. Ekonomi naik sampai 20%. Gara-gara penambangan. Ekonomi daerah itu. Tapi kemiskinan juga naik. Berapa persen? Dari 77.000 ke 84.000 orang. Naik. Gimana ceritanya ekonomi naik tapi yang miskin makin banyak? Coba gimana coba? Ngerti nggak? Ekonomi naik tapi yang miskin malah tambah banyak. Karena apa? Karena ekonomi yang naik itu hanya untuk segelintir orang, kalangan oligark dan kalangan pejabat-pejabat daerah di sana yang tiba-tiba mendapatkan harta kekayaan haram, tapi rakyat jelatanya itu jatuh miskin. Misalkan yang nelayan, itu jatuh miskin karena ikan-ikannya hilang. Kemudian yang bertani, itu jatuh miskin karena airnya ternyata menjadi susah diakses. Atau yang pariwisata di sana, yang tour guide yang kayak gitu, itu mati. Dan yang lebih parah apa? Di Halmahera itu banyak kejadian, bukan 1-2 ya, banyak kejadian warga punya cengkeh, punya kebun, punya rumah, tiba-tiba digusur aja. Saya ada datanya, saya ada buktinya. Tiba-tiba digusur. Setelah digusur apa? Mereka lapor polisi, mereka yang ditahan. Nah, Gus, Ulil, itu fakta. Kok dijawab dengan analogi? Kok dijawab dengan framing ini Wahabi? Ya bukan. Ya, saya juga bisa yang memframing Wahabi itu Anda Wahabi gitu. Karena apa? Karena Anda menjual. Untuk yang nggak tahu, kenapa dalam konteks tambang ini, Pak Guru, si Greenpeace-nya tuh head to head sama PBNU, nggak sama kementerian. Untuk yang nggak tahu, kenapa? Jadi PBNU itu dibeli jiwanya untuk menjadi tameng kekuasaan. Ya makanya kayak Wahabi itu, Wahabi sok sini, kamu saya jadikan mazhab negara, tapi dengan catatan kamu harus melindungi saya dari seluruh musuh-musuh saya, kata Ibnu Saud. Itu yang terjadi. Tambang Indonesia bermasalah, dari luar diserang, dari dalam diserang, karena kotor, karena merusak lingkungan. Lalu nih dikasih ke Muhammadiyah, nih dikasih ke NU. Biar apa? Biar NU nanti yang berhadapan dengan orang. Jadi bukan lagi Kementerian Lingkungan Hidup, bukan lagi Kementerian Investasi, bahkan bukan lagi Pak Prabowo Subianto, yang ngurusnya itu adalah NU. Dan ini terbukti, Kiai NU yang besar saja itu justru menjadi tameng buat kekuasaan, buat tambang. Itu terbukti jelas. Kayak gitu. Kalau untuk ini Pak Guru, ada yang mention di TikTok bahwa ada influencer yang mengatakan nih Pak Prabowo sudah menghentikan izin tambang. Ya. Apakah itu untuk sementara atau untuk selamanya? Nah, yang kemarin-kemarin nih sebelum diberhentikan izinnya, yang kemarin koar-koar yang katanya merusak Papua dan lain-lain, nih Pak Prabowo sudah membatalkan izinnya. Bagaimana Pak Guru? Ada sekitar 100-an lagi yang masih beroperasi. Jangan khawatir, masih banyak. Stoknya mah masih banyak gitu. Nah, tapi kalau dalam hal ini memang ya kita patut bersyukur gitu. Ya walaupun setelah rame baru ditutup gitu. Kenapa ditutup? Karena tidak memenuhi AMDAL. Nah, jadi artinya apa? Setelah rame baru ditutup. Nanti kalau nggak rame lagi, ya kita nggak tahu. Tapi kita apresiasi lah Pak Prabowo, hatur nuhun, terima kasih banyak. Saya mengapresiasi langkah Pak Prabowo karena Pak Prabowo itu bagaimanapun juga sebenarnya adalah sosok yang idealis. Cuman kejepit sama realitas gitu beliau tuh. Jadi
dalam video saya yang jadul itu, yang kemarin-kemarin 1-2 bulan yang lalu itu kan saya jelaskan Pak Prabowo itu salah satu presiden yang terlemah karena dia itu tidak bisa mengandalkan orang-orang lingkar dalamnya, karena orang-orang itu juga sebenarnya pemain gitu. Kan gitu susahnya itu. Jadi saya mau nyuruh, ayo berantas korupsi. Pak, tolong berantas korupsi. Lah, dianya sendiri koruptor gitu kan, susah gitu. Nah, itu kesulitannya tuh di situ gitu. Nah, jadi ya, tapi saya apresiasi kalau misalkan Pak Prabowo itu bersedia, rela dan bersiap untuk membela lingkungan hidup. Walaupun dari berbagai pernyataannya Pak Prabowo itu seringkali juga kayak Gus Ulil barusan. Apa nggak pasti atau berubah-berubah? Kan Gus Ulil itu kerusakan lingkungan loh. Kenapa harus kita perbaiki gitu kan? Pak Prabowo juga kan dulu pernah ngomong pas sawit, ya nanam sawit itu nggak apa-apa, dia kan pohon menyuplai oksigen. Nah, disederhanakan sesederhana itu gitu. Kenapa harus di ini gitu? Nah, kita tuh nggak nyalahin pertambangan, Pak. Kita tuh tidak juga ingin menghentikan pertambangan. Yang kita inginkan itu adalah pertambangannya itu sehat dan benar-benar mensejahterakan rakyat. Kalau main data, Pak, ajukan silakan datanya. Kalau main data justru di Indonesia itu pertambangan itu tidak mensejahterakan rakyat. Coba cari tempat tambang yang rakyat di situ sejahtera. Gak ada. Yang kaya itu misalkan di Papua, yang kayanya siapa? Freeport-nya. Kemudian orang-orang yang punya saham di situ, pegawai-pegawai yang non orang Papua, orang pribumi di sana mah tetap aja jualan apa itu di pinggir jalan, di trotoar, tetap kayak gitu, termasuk juga di Sulawesi. Coba, yang kayanya siapa? Yang kayanya itu adalah oligark, pejabat daerahnya, rakyat jelatannya di sana miskin. Ada janji dari pemerintah dulu, di sini kami mau buka tambang. Terus kata rakyat, boleh tapi libatkan kami sebagai pegawainya di sini. Ada penyerapan lapangan pekerjaan. Begitu kan? Itu janjinya. Ternyata apa? Kan awalnya petani disuruh nambang. Gak kepake. Akhirnya apa? Petani rela untuk tanahnya digusur jadi pertambangan. Dia masuk ke situ. Tidak bisa karena tidak punya keahlian. Akhirnya datang orang-orang asing didatangkan ke sana. Orang dari Jawa, orang dari Cina, segala rupa. Didatangkan ke sana. Dan akhirnya apa? Di sana mereka makin banyak, makin kaya. Dan mereka menambang di sana, sedangkan orang asli di situ nambang nggak bisa, pertanian sudah habis. Apa yang bisa mereka lakukan? Pinjol. Yang sangat mengerikan adalah di balik si limbahnya yang ke laut, di Halmahera itu banyak footage yang biasanya nggak banjir jadi banjir, dan banjirnya tuh banjir ngeri gitu. Iya, itu khas pertambangan tuh gitu. Jadi kan pertambangan itu menggali ke dalam tanah. Nih gini ya rumusnya, menggali ke dalam tanah, terus si tanahnya itu disaring gitu, dicari hanya bahan-bahan mineralnya saja, yang lain dibuang. Nah, dibuangnya itu kemana? Ke sungai. Makanya sungai itu penuh dengan endapan lumpur. Makanya sungai misalkan yang awalnya itu jernih atau hijau gitu atau biru ya kayak gitulah ya, itu berubah menjadi penuh endapan, jadi penuh lumpur seperti yang kita foto kemarin itu gitu ya. Itu warnanya tuh jadi keruh, jadi penuh dengan lumpur. Itu yang pertama. Nah, setelah itu apa? Penambangan itu kan memilah. Nah, memilah logam dari tanah dan logam yang lain itu bagaimana caranya? Biasanya pakai merkuri. Nah, si merkuri itu dibuang juga ke sungai. Nah, makanya coba cek orang-orang di Halmahera, orang-orang di Papua yang berdekatan dengan tambang itu biasanya punya kadar merkuri sampai 3-4 kali lipat. Dan jauh di atas ambang kesehatan mereka. Ikan-ikan mereka juga seperti itu. Dan akhirnya apa? Mereka cepat mati, anak-anak mereka lebih dongdong dalam berpikir. Dan ditambah apa? Stunting. Coba lihat yang di Kalimantan itu pusat-pusat stunting terbesar di Indonesia, yang anak stunting itu sampai 20%, 30%, itu yang dekat-dekat wilayah pertambangan. Dekat wilayah persawitan juga, karena di situ ada polusi nitrogen. Coba dipikirkan itu, Pak Ulil, kalau misalkan ditanya apa kepentingan kita untuk mengembalikan, yaitu anak-anak dibuat dongdong, fakir miskin dibuat melarat dan meninggal dunia, kok dibiarkan, itu gimana logikanya? Mau pakai analogi apa lagi? Bicara tuh fakta, data, sampaikan. Kok malah ditanya fakta malah analogi, ditanya fakta malah analogi. Kutukan negara yang mempunyai sumber daya alam melimpah. Enggak juga, Amerika Serikat tuh sumber daya melimpah luar biasa. Tapi mereka kaya. Coba Amerika di negara bagian mana yang mengoptimalkan sumber dayanya? Amerika Serikat tuh penambang gila-gilaan,
tambangnya, dan mereka tuh pemilik cadangan minyak bumi terbesar 5 besar di dunia. Amerika Serikat tuh. Cuman mereka tuh pinter. Jadi disimpan buat mereka sendiri gitu. Ya, jadi nanti mereka pakai Arab dulu. Nah, nanti Arabnya udah habis, mereka yang pakai gitu, misalkan begitu ya. Tapi di luar itu sebenarnya mereka juga penambangannya gila-gilaan, tapi mereka itu lebih peduli pada lingkungan. Makanya sekali lagi ya, kita tuh nggak mempermasalahkan si tambang itu, kita mempermasalahkan pengelolaannya. Jadi pengelolaan yang dimaksud itu adalah, bisa nggak sih si tambang itu kayak di Cina gitu? Tahu nggak di Cina kayak gimana? Udah bikin lubang besar gitu ya, beresnya jadi hotel di situ. Oh, yang ke bawah tanah? Iya. Nah, misalkan itu kan diolah, sesudahnya itu diolah. Kemudian misalkan pas si sungainya itu ada 10 tahapan gitu, disaring dulu apanya, jadi pas digelontorin lagi ke sungai itu jadi baik gitu. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak membutuhkan barang tambang. Kita tuh setuju dengan barang tambang, tapi masalahnya adalah bagaimana cara tata kelola dari tambang itu, Pak Ulil. Jadi ini bukan Wahabi, bukan kita tuh ekstrim, bukan kayak gimana, enggak, sama sekali tidak seperti itu. Kita tuh tidak menolak tambang, kita tuh menolak tambang yang kotor. Ini kalau kesel-kesel Pak Ulil dilempar ke Israel biar dibom Iran. Jangan gitu juga.